Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Di tengah gelapnya makam alam, sebuah pohon aneh tumbuh. Daunnya tipis seperti rumput, namun menyerap bintang-bintang rusak di sekitarnya, memancarkan cahaya hijau saat menelannya. Pemandangan itu membuat bulu kuduk berdiri. Bintang raksasa hancur begitu saja dilahap dedaunan. Penatua kedua mengenalinya, Star Devouring Grass, tumbuhan purba dari kekacauan primordial yang hidup dengan memakan bintang. Ia tak memiliki kesadaran, hanya bergerak mengikuti naluri purba. Makhluk ini hanya muncul saat seorang raja abadi membuka wilayah dari kekacauan utama, jelasnya. Para murid ternganga, mungkinkah di luar dunia mereka masih ada wilayah kehidupan lain, meski rapuh dan sementara? Penatua menggeleng, dunia buatan itu takkan bertahan lama. Dalam ribuan hingga ratusan ribu tahun, semuanya pasti runtuh, bahkan penciptanya bisa musnah bersama dunia itu. Lalu mereka melihat pohon kering menjulang di kejauhan. Di atasnya bergelantungan buah menyerupai belimbing. Penatua menjelaskan bahwa pohon itu dulu hendak dipelihara menjadi pohon dunia, tapi malah diselewengkan menjadi pohon iblis. Upaya gila seorang iblis besar untuk menciptakan artefak yang bisa mencuri kekuatan surgawi. Sayang, usaha itu gagal. Pemiliknya bahkan lenyap, tubuh dan daun menyatu dengan pohon itu. Tiba-tiba Lutuo berteriak, rumput pemakan bintang mendekat. Mereka segera mundur. Beruntung, makhluk itu hanya mengikuti insting, bukan keinginan. Mereka kembali bergerak, menembus wilayah reruntuhan kuno seperti bekas medan perang zaman purba. Kabut tebal menggantung berat di udara. Kemudian, dari kejauhan, mereka melihat makhluk raksasa melayang. Tubuhnya menyerupai hiena, namun bersisik hijau logam, bertanduk naga dan bersayap merah terang. Penatua keempat mengungkapkan bahwa itu adalah makhluk surgawi murni dari kekacauan utama, sudah mati, tapi tetap membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa murid ingin mengais bahan berharga dari tubuh itu, tapi ternyata hanya kulit kosong yang tersisa. Isinya telah lama dilucuti oleh kelompok sebelumnya. Tak lama, suasana berubah. Penatua keempat memberi peringatan. Bersiap untuk bertarung. Kabut abu-abu muncul, pertanda roh perang sedang mendekat. Bintang-bintang rusak melayang diam di kejauhan, dan perlahan muncul sebuah kapal kuno berwarna darah dari balik reruntuhan bintang. Kapal itu bergerak perlahan tapi memancarkan aura mengerikan, membuat kapal perang perak mereka bergetar. Kita tak bisa lari, ujar penatua ketiga. Kapal itu tak akan berhenti jika sudah mengunci kita. Tiba-tiba kapal darah itu melolong. Suara mengerikan mengguncang jiwa para murid. Sosok-sosok roh perang mulai bermunculan, melompat dari kejauhan dengan aura yang sangat menakutkan. Ini ujian kalian, seru penatua kedua. Yang tak sanggup bertahan, bisa mati di sini. Dari kapal perang berlumur darah, makhluk-makhluk menyeramkan muncul, dibalut kabut kelabu, dan dipenuhi niat membunuh. Mereka menerjang ke arah kapal perak, mengabaikan semua simbol pertahanan. Mereka melahap kekuatan suci, teriak Wangxi, ketakutan meski ia biasanya tenang. Para tetua membiarkan murid-murid menghadapi mereka sendiri karena mereka menunggu musuh yang lebih besar. Suara menderu dari kapal berdarah mengguncang langit. Roh perang leluhur, entitas kuno penuh kekuatan, perlahan menampakkan diri. Tatapan mereka menembus kabut, menebar tekanan luar biasa. Pertempuran pecah. Tetua keempat dan kelima dari institusi Dewa Surgawi melompat ke medan, menghadang para pemimpin roh perang dalam duel maut. Aura mereka mengguncang langit, tapi lawan mereka tak kalah kuat. Sementara itu, murid-murid di kapal perak menghadapi kekacauan. Makhluk-makhluk aneh, berwujud manusia iblis, monster berkepala banyak, dan binatang buas bermata api, merangsek masuk. Salah satu siswi kehilangan lengannya dalam sekejap. Tubuhnya terobek karena kelengahan sesaat akibat serangan terhadap roh primordialnya. Lindungi roh kalian, seruan peringatan bergema. Serangan makhluk-makhluk ini menarget langsung jiwa, melumpuhkan kesadaran, lalu menyayat tubuh. Roh-roh perang itu bukan makhluk hidup, melainkan hasil manifestasi dari roh-roh para pahlawan yang mati tanpa damai.
Jiwa mereka menjadi kuat, membentuk tubuh spiritual yang mengerikan, bertekad bertahan bahkan setelah kematian. Shihao di tengah kekacauan menghadapi ancaman ini sendirian. Ia bertarung garang. Dalam satu pukulan, ia meledakkan dada roh perang dan menghancurkan tengkoraknya. Namun tubuh makhluk itu lenyap menjadi kabut spiritual, membuktikan bahwa mereka bukan makhluk berdaging, melainkan roh padat. Ini memperkuat jiwaku. Shihao terkejut. Ternyata, membunuh roh perang memberi esensi spiritual yang menyegarkan roh primordialnya. Tanpa ragu, ia menerjang lagi. Ia menewaskan burung berkepala 9, menghancurkan kepala demi kepala. Namun serangan balik datang. Roh-roh perang mengepungnya, menusuk pikirannya dengan kekuatan spiritual setajam pedang abadi. Darah menetes dari antara alisnya. Namun Shihao tetap berdiri. Tubuhnya dikelilingi cahaya jalan surgawi, pelindung roh sejati. Ia membalas lebih puas, merobek musuh satu demi satu, menyerap kekuatan mereka. Sementara yang lain terguncang dan terdesak, Huang menjadi badai pembantaian. Mereka yang melihatnya hanya bisa tertegun. Di tengah kehancuran, dialah satu-satunya cahaya yang menyerang balik dengan haus akan kekuatan. Gelombang energi dingin menerpa Shihao, menyegarkan seperti embun panjang umur. Roh primordialnya menguat dan ia langsung menerjang, membunuh makhluk-makhluk roh perang yang membanjiri kapal perang perak. Tiba-tiba, kalajengking surgawi berwujud manusia menyerang. Rambutnya ungu, matanya tajam seperti bilah, dan ekornya memancarkan cahaya mematikan. Ujung ekornya mengincar antara alis Shihao, menghujamkan serangan spiritual mematikan. Bahkan beberapa murid di sekitarnya tumbang hanya karena berada terlalu dekat. Shihao bertahan. Dengan raungan rendah, ia mengaktifkan simbol surgawi di dahinya dan menahan serangan itu. Ia lalu maju, meraih ekor kalajengking dan memutarnya hingga patah meski darah menetes dari dahinya. Pertarungan menjadi brutal, kalajengking itu dihantam hingga hancur. Roh spiritual yang dilepaskannya menyebar menjadi cahaya penyembuh, memperkuat roh primordial Shihao. Ini bukan sekadar pertarungan, ini juga peluang untuk bertumbuh. Serangan makin gila. Seekor ular abu-abu, kecil namun mengerikan, menerkam dan membunuh seorang kultivator wanita dengan mudah. Kekuatan spiritual roh perang benar-benar menakutkan. Sementara sebagian murid panik, para tokoh kuat seperti Wang Xi, Lu Tuo, dan Yao Yu menyadari kunci dari pertarungan ini. Membunuh roh perang bisa menguatkan roh primordial. Mereka pun terjun ke dalam pertempuran. Shihao mencengkeram ular abu-abu itu. Meski ukurannya kecil, kekuatannya luar biasa. Ular itu bahkan memiliki medan spiritual yang menyamai simbol surgawi milik Shihao. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Ular itu ternyata makhluk spiritual yang dahulu berkaitan dengan naga sejati. Dengan kekuatan penuh, Shihao merobek tubuhnya. Ular itu meledak, dan kekuatan spiritual yang dilepaskannya menyembuhkan dan menguatkan roh Shihao secara signifikan. Pertempuran di kapal perang berdarah juga mencapai klimaks. Para tetua membantai roh-roh perang leluhur dan menghancurkan kapal itu. Dari reruntuhan, muncullah benih kekuatan jiwa, benda berharga yang memancarkan kekuatan spiritual murni. Roh-roh perang yang tersisa berebut mendekati benih itu, namun Shihao memimpin serangan balasan. Ia membantai jalan masuk seperti dewa pembunuh hingga para roh melarikan diri ketakutan. Dalam kekacauan itu, Shihao bertarung dengan para tokoh lainnya, Wang Xi, Lu Tuo, hingga 10 raja mahkota. Tapi hanya dia yang bersinar terang, tubuhnya dibalut cahaya suci dan simbol surgawi yang melingkar. Dengan teriakan keras, Shihao mengunci benih kekuatan jiwa dalam jalur surgawinya, menyegel pertarungan ini sebagai miliknya. Pertempuran telah usai, ujar penatua kedua. Tak ada lagi yang boleh bertarung. Benih telah jatuh ke tangan Shihao. Kapal perang darah itu hancur, dikuasai oleh roh-roh perang yang memperebutkan harta. Namun, di bawah tekanan para tetua lembaga dewa surgawi, makhluk-makhluk itu terpaksa mundur. Semua mata kini tertuju pada Shihao, khususnya pada benda bercahaya yang ia pegang. Benih kekuatan jiwa, satu-satunya di lorong surgawi. Harta ini memancarkan aura menenangkan, memperkuat roh primordial dan jiwa.
Sebesar kepalan tangan, berwarna biru cemerlang, benih itu seolah-olah memiliki denyut kehidupan sendiri. Para murid merasa iri. Bahkan para tetua tergerak. Ini bukan sembarang benda, ini adalah benih Dao kuno yang bisa digunakan dalam penyatuan tubuh dan pengembangan metode abadi. Awal yang luar biasa, gumam penatua ketiga, senang dengan hasil awal ekspedisi. Penatua kelima menambahkan, meskipun di bawah pohon dunia atau benih kosmos baru lahir, ini masih termasuk yang terbaik. Shihao mempertimbangkan untuk menyerahkan benih itu, tetapi segera sadar bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dibuang begitu saja. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekat secara diam-diam, menawarkan pertukaran. Benih itu untuk seni surgawi kuno. Tapi Shihao tahu, orang ini utusan tersembunyi dari klan Feng, klan yang telah lama menjadi musuh bebuyutannya. Aku tidak menukarnya, benih ini untukku, jawabnya tegas. Tawaran itu ia tolak dengan dingin, niat membunuh memancar dari sorot matanya, membuat lawannya ketakutan dan mundur. Kapal perang melanjutkan perjalanan melewati reruntuhan peradaban purba dan dunia yang telah lama mati. Di antara sisa-sisa itu, mereka melihat kepala raksasa sebesar bintang, leluhur dari ras raksasa emas, yang bahkan kini hanya tinggal tengkorak. Lebih dalam kita masuk, lebih besar bahaya, ujar penatua keempat mengingatkan. Tiba-tiba, suara mengguncang langit terdengar. Suatu makhluk misterius mencemooh mereka sebagai serangga tak berarti. Sesosok bayangan hitam menjulang di cakrawala, mengenakan mahkota 5 warna dan menggenggam tongkat kayu. Auranya seperti Raja Iblis dari zaman kuno. Klan Kaisar, ucap Du Guyun terkejut. Penatua menyatakan bahwa makhluk itu hanyalah tahanan lama yang dipenjara. Makhluk itu menantang mereka, menyebut leluhur mereka dulu sujud padanya. Tapi penatua kedua menanggapi dengan tindakan. Ia mengaktifkan 9 tungku Phoenix, menangkis proyeksi makhluk itu hingga menghilang. Meski selamat, semua orang merasa gelisah. Jika makhluk itu suatu saat bebas, kehancuran besar bisa terjadi. Perjalanan berlanjut. Mereka menyaksikan dunia yang hancur, retakan ruang, dan kota hantu berdarah melayang dalam kehampaan. Ketegangan memuncak saat mereka tiba-tiba melihat pemandangan luar biasa. Sebuah pohon emas menjulang tinggi. Daunnya menopang bintang. Pohon dunia. Tak jauh dari sana, mereka melihat batu dunia, harta karun legendaris. Semua murid dan tetua terguncang. Semangat mereka menyala kembali, cerita bersambung di sini. Itu saja spoiler untuk episode 239 dari Donghua Series Perfect World.